Kak. Selamat pagi Bu Wati. Ya, selamat pagi Bu Heni. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu Heni. Kita ada sesi coaching ya hari ini. Iya ada Bu Heni. Saya coachingnya sama Bu Septa Bu Heni. Oh iya, betul ya Bu. Baik Bu, Mm-mm. kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Iya Bu ya. Ya, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Septarina ya. Benar Iya. Bu? Iya benar Bu ya. Apa Ibu sudah siap melakukan proses coachingnya? Sudah Bu. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nantinya saya akan bertanya kepada Ibu juga ya. Iya Bu ya. Ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dahulu rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati nanti selama coaching, yang pertama saya akan melihat apakah Ibu Wati melakukan percakapannya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Iya Bu ya. Kemudian seperti yang kita ketahui kan alur Tirta itu yang terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Iya Bu ya? Iya Bu iya benar. Yang kedua, saya akan mengamati apakah dalam proses coaching itu Ibu menerapkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Apakah Ibu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dengan memaksimalkan potensinya, begitu Bu. Iya benar Bu. Selanjutnya, saya juga akan melihat kompetensi inti yang perlu diperlihatkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif, dan tak kalah penting itu ketika Ibu memberikan pertanyaan pada coach harus dengan rasa. Maksudnya itu reserve, ak, sumerse, dan juga apresiatif. Itu ya Bu ya? Iya Bu iya iya benar. Iya, reserve itu maksudnya itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach. Nanti ibu kemudian juga memberikan pertanyaan yang terbuka. Kemudian ibu merangkum pernyataan dari coach tersebut dan kemudian ibu bisa memberikan apresiasi pada coach. Iya. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya sudah sangat jelas Ibu. Oke, selanjutnya saya izin bertanya ya Bu ya. Iya boleh Bu. Yang pertama, kira-kira dari yang kita lakukan nanti, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Yang mau saya kembangkan nanti Bu, yang present tadi, yang kehadiran penuh Bu ya. Terus yang kedua Ya. itu mendengarkan secara aktif Bu terhadap coachingnya. Terus yang berikut itu mengajukan pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna Bu. Oke, baik Bu. Kira-kira dari kompetensi yang tadi, yang mana Ibu ingin kembangkan, yang Ibu saat melakukan observasi ini? Yang mau saya kembangkan itu Bu, yang kedua tadi Bu, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oke, baik Bu. Juga berarti fokus yang akan saya observasi itu adalah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Gitu ya, Bu ya? Iya benar Bu, benar. Iya. Lalu seperti apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu Mas Mawati lakukan pada sesi kali ini? Karena indikatornya tadi mendengarkan secara aktif, maka indikator yang ingin saya kembangkan itu pertama itu saya akan menyimak Koci pada saat dia bercerita, Bu. Yang kedua, saya akan lebih banyak mendengar dan lebih sedikit untuk berbicara, Bu. Terus Oke, baik. yang Ya, ada lagi, berikut, Bu? ya, yang berikut tidak menjudge
dan berasumsi terlebih dahulu terhadap coachingnya, Bu. Untuk Oke, yang baik sekali, Bu. Untuk Mm. yang ke tadi, untuk pertanyaan bermakna, Bu, kompetensi yang mau saya kembangkan itu dapat menstimulasi pemikiran coach tadi supaya dia bisa menghasilkan ide-ide yang bagus, Bu, untuk solusi masalahnya, Bu. Oke, baik, Bu. Ada lagi, Bu? Terus yang berikut itu mungkin saya akan menghindari menggunakan kata mengapa, Bu. Mungkin akan saya ganti dengan apa sebabnya seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Bu Wati. Iya, Baik Bu, demikian sesi praobservasi yang kita lakukan hari ini ya. iya, Bu, ya. Oke, terima kasih Ibu telah menjabarkan begitu rinci yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Iya. Selanjutnya Ibu Wati, silahkan Bu melaksanakan coachingnya bersama Ibu Septa ya. Iya, terima kasih Bu Heni untuk penjelasannya, Bu. Iya, sama-sama. Nanti setelah Ibu melakukan proses coaching bersama Bu Septa, kita bertemu lagi ya Bu, berbincang-bincang tentang hasil proses coaching yang telah Ibu Wati lakukan nanti ya Bu. Iya, Bu, iya. Saya dengan senang hati, Bu. Oke, baik Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu. Iya, sama-sama Bu Heni. Baik, selamat siang Bu Septa. Selamat siang Ibu Mas Mawati. Oke, gimana nih kabarnya siang ini? Kabar baik Bu, tapi masih ada sedikit jengkel sih sebenarnya dari kelas tadi. Oh, ada jengkel ya. Baik. Kira-kira tapi sebelumnya terima kasih dulu ya Bu Septa sudah meluangkan waktu nih untuk boleh datang saat ini coaching bersama saya ya. Iya Bu, terima kasih juga atas kesempatannya ya Bu ya, memberikan Iya, luangan waktunya untuk diskusi kita hari ini. oke sih. Tadi Bu Septa bilang ada perasaan jengkel nih. Boleh cerita kenapa ya jengkel Bu Septa? Iya Bu, sebenarnya hari ini di sekolah itu saya ini dapat Mm-mm. laporan dari guru. Saya kan kebetulan wali kelas nih Bu, wali kelas Iya. 9. Ketika saya di kantor, tiba-tiba ada guru yang masuk, melapor ke saya, Mm-mm. di jam pelajaran guru itu kebetulan jam pelajaran IPA, Mm-mm. itu ada siswa 4 orang, habis istirahat, nggak masuk lagi ke jam IPA itu sampai pulang, Bu. Jadi saya dapat laporan itu agak sedikit jengkel dengan keempat anak itu, padahal mereka sudah sering diperingatkan kalau habis istirahat langsung masuk ke kelas, tapi ternyata masih juga bolos gitu, Bu. Jadi Oh, agak jengkel gitu. oh ya. Jadi yang mau disampaikan sekarang ada siswanya yang bolos 4 orang Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Jadi Oke. saya tuh bengkel saya tuh dengan masalah siswa saya itu bolosnya. Mm-mm. Kira-kira Bu Septa kan itu udah dilakukan sering ya. Iya, Bu. Kira-kira Bu Septa tahu nggak ya apa sih penyebab mereka kok sampai seperti itu berulang kali gitu? Bu Septa tahu nggak? Iya. Saya sih sebenarnya sebelumnya tuh sudah mengamati juga, Bu. Hmm. Apakah keterlambatan siswa dan bolosnya siswa setelah istirahat itu gara-gara di sekolah saya ini nggak ada kantin ya, Bu, ya. Iya. Di sekolah saya ini nggak ada kantin karena di tengah hutan dan kebun sawit, Mm-mm. jadi anak-anak itu kalau mau jajan itu ya terpaksa keluar gitu, Iya, ke iya, iya. apa, ke warung-warung. Nah, jarak sekolah ke warung itu kan agak jauh, Bu, bisa 10 menit sampai 15 menit kan. Nah, Mm-mm. mungkin aja nih, saya pikirnya mungkin anak-anak itu tadinya tuh terlambat masuk gara-gara posisi jauh, tiba-tiba udah masuk takut mungkin dihukum sama guru yang udah masuk di kelas, jadi mikirnya ya udah mending nggak usah masuk aja sekalian sampai jam pulang. Itu sih Bu pemikiran saya Oh, penyebabnya. pemikiran Ibu seperti itu alasan mereka, Bu ya. Iya, Sepertinya mereka bisa sudah jadi. pernah melakukan hal itu nggak, Bu? Udah pernah Bu, tapi saya nggak sampai tahu kalau itu berulang lagi di pelajaran lain. Udah pernah di jam Oh, saya. Saya pikir hanya di jam saya aja. Ternyata berada di posisi jam IPA juga. Saya kemarin tuh di PPKN itu ada satu anak dan ini ternyata ada 4 anak malahan di jam IPA yang bolos juga gitu. oh, jadi ini bertambah ya.
Iya, Jadi empat jadi orang empat lagi orang. ya. Iya, benar Sengaja benar benar. anak-anak yang satu orang tadi mengajak temennya yang lain gitu ya, atau terpengaruh gitu, Bu. Terpengaruh, ya benar benar Iya, benar benar. jadi Eh, masalah menurut Bu Septa nih, seperti apa ya yang pernah nggak terpikirkan bagaimana nih cara mengatasi anak-anak tersebut supaya tidak berulang kali melakukan hal yang sama gitu? iya, Bu, sempat terbersit ya di pikiran saya gitu, Hmm. apakah ini juga salah satu penyebab dari bolos itu bukan hanya anak jajan di luar aja, tapi Hmm. karena di kelas saya itu belum ditempel keyakinan kelas, Bu. Oh iya Jadi, iya. Benar. anak-anak itu mungkin menganggap remeh aja, "Ah, ya udah nggak apa-apa, kita sekali-sekali bolos gitu, toh nggak ada juga yang marah," gitu kan. Mungkin itu, pemikiran saya ya, karena jadi dia ya santai aja, Bu, ketika melakukan kesalahan yang berulang, ya terulang lagi, nggak ada yang menghukum juga, mungkin gitu. Berarti yang terpikir sama Bu Septa kelas itu buat kesepakatan kelas Bu ya? Iya, saya tuh mikirnya apakah ini bagusnya saya merencanakan nanti buat kesepakatan kelas sama anak-anak dan tentunya kesepakatan kelas itu harus saya sepakati juga dulu sebelumnya dengan guru yang lain. Oh Biar iya. biar kesepakatan kelasnya nggak tumpang tindih gitu. Takutnya Bu, nanti kesepakatan kami itu buat siswa disiplin masuk em, ya disiplin aja. Kalau guru lain takutnya bilang nggak apa-apa 5 menit dikasih konsekuensinya 5 menit nggak apa-apa. Jadi kan tumpang tindih. Jadi rencana Iya. saya itu mau kayak sosialisasi atau apa berbicara dulu dengan guru lain gitu dengan guru mapel lain khususnya nanti baru saya rencanakan membuat kesepakatan itu bersama siswa di kelas gitu. Oke, berarti mengajak guru lain Bu ya untuk melaksanakan rencana Ibu itu ya supaya lebih efektif Iya, ya Bu ya. iya kayaknya lebih efektifnya kalau saya melibatkan guru lain juga gitu Bu. Oke, kira-kira selain guru yang lain, mungkin wali kelas perlu dilibatkan? Atau Iya, mungkin guru BK gitu betul. perlu? Atau ada yang lain yang mungkin supaya lebih efektif lagi? Kayaknya saya melibatkan, wakil kepala sekolah kayaknya, Bu, ya. Oh Karena posisi ya. kepala sekolah juga sering dinas luar, jadi yang sering, pasti ada di sekolah itu ya wakil kepala sekolah. Berhubung di sekolah juga nggak ada BK, jadi ya wakil kepala sekolah itu yang membantu saya memonitor, kelas, dan juga anak-anak di luar, jangan sampai anak-anak itu mengulangi kesalahannya untuk bolos lagi gitu di kelas. Oke, baik. Rencananya bagus, Bu, ya, mengajak wali kelas, wakil kepala sekolah, seperti Sekolah, itu, dan iya. guru mata pelajaran, Bu, ya, untuk Iya iya. membuat kesepakatan kelas tadi, Bu, ya. Iya, benar, Bu. Oke, kira-kira rencana itu kapan nih bisa dilakukan, Bu, supaya bisa menyelesaikan masalah tadi? Kayaknya habis, ini kan baru udah pulang sekolah nih Bu, mungkin yang besok ya saya mau diskusi sama guru kelas, kemudian wali kelas juga, kemudian wakil kepala sekolah dan guru-guru lain. Nanti, setelah besok, hari berikutnya baru saya, sepakati kesepakatan kelas bersama siswa di kelas. Oke, sip. Berarti dikerjakan mulai besok, Bu, ya. Berhubung Ya ini mulai juga besok udah pulang sekolah udah ya. jam sekolah gitu. Oke, Mhm. baik. Mudah-mudahan nanti yang sudah direncanakan tadi, Bu, berhasil ya, Amin supaya Bu, ya anak itu semoga Bu ya. ya bisa diatasi, Bu, ya. Ya Bu. Oke, baik. Ada lagi kira-kira, Bu, rencana yang bisa dilakukan selain tadi membuat kesepakatan kelas? Kayaknya kesepakatan kelas dulu, Bu. Nanti mungkin saya akan lebih Oke. kayak saya print besar gitu kesepakatan kelasnya, saya tempel di kelas. Jadi biar anak-anak di kelas itu bisa melihat, bahwa di kelas itu udah ada kesepakatan kelas yang harus dipatuhi gitu. Jadi bisa menekan mereka untuk tidak mengulang lagi bolos di kelas gitu. Oke, baik. Itu sangat luar Mhm. biasa sekali, Bu, rencananya ya. Iya, Mudah-mudahan Bu. bisa secepatnya dilakukan supaya tadi anak tadi tidak mengulangi kesalahan yang sama, Bu, ya. Iya, Bu, semoga Bu ya. Oke, baik. Itu aja, Ibu Septa, yang kita bicarakan hari ini. Iya, Bu, terima kasih Iya, banyak ya, Bu, ya, sudah nanti, meluangkan waktu. iya benar. 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya, Bu Septa, ya, untuk Iya, Bu. Mhm. perkembangannya seperti apa ya. Iya, Bu, nanti saya akan menceritakan lah, Bu, ya, tentang Oke, kemajuan. baik. Sip. Terima kasih Bu Septa sudah boleh hadir saat ini. Terima Mudah-mudahan kasih ya, Bu, ya. iya, rencana dan solusi tadi boleh diterapkan dengan baik ya.
Amin Bu, semoga ya Bu ya. Oke. Hmm. Sukses ya untuk Bu Seta, tetap semangat mengajarnya ya. Ya Bu, sukses juga untuk Ibu Wati. Oke. Terima kasih banyak Iya, meluangkan waktu. sip. Selamat siang Bu Seta. Selamat siang Ibu Wati. Oke, sip. Wah, Bu Wati, luar biasa sekali coachingnya tadi. Sudah berjalan dengan lancar ya. Bagaimana Iya. perasaannya setelah melakukan coaching? Perasaannya sangat lega Bu ya, walaupun ada perasaan agak gimana, tapi luar biasa itu Bu Heni, proses coachingnya. Iya, baik, Bu. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu harapkan, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Yang tadi yang sudah saya lakukan Bu, yang pertama itu saya sudah membuat alur tirta Bu ya. Yang pertama itu saya sudah membuat tujuan coaching pada saat itu. Terus sudah mengidentifikasi permasalahan yang diberikan oleh coach saya dan membuat rencana aksi atas solusi yang sudah kita dapatkan dan tanggung jawab daripada coach atau komitmen yang akan dilakukan, Bu. Itu yang saya lakukan tadi, Bu. Oke, baik, Bu. Jadi sudah tercapai ya, Bu, tujuan pengembangan tadi ya? Iya, sudah tercapai, Bu. Iya. Baik, Bu, izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya tadi. Boleh ya, Bu ya? Iya, boleh, Bu. Ya, menurut pengamatan saya, percakapan coaching yang Ibu Masma lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Ibu sudah Iya, melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta, ya Bu ya? iya, Bu, iya sudah. Iya, Ibu sudah menanyakan tujuan coaching dalam coaching tadi, kemudian mengarahkan coaching, mengidentifikasi permasalahannya, serta merencanakan aksi untuk coaching menyelesaikan permasalahannya tersebut. Kemudian Bu Masma juga sudah memancing Koci untuk berkomitmen dengan tanggung jawab dalam merencanakan rencana aksinya. Iya, benar, Bu. Iya, iya Bu ya. Selain itu, Bu Masma juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Wah, tadi saya lihat Ibu fokus banget dengan coachingnya. Ibu berarti ini Ibu sudah benar-benar menerapkan prinsip presence ya, kesadaran Iya, penuh gitu benar, Bu. Bu. Iya, luar biasa, Bu. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Iya, Bu ya. iya, Bu, iya, benar. Seperti yang Ibu sampaikan saat praobservasi tadi, fokus observasi yang saya lakukan nih saat observasi itu menurut saya sangat baik, Bu, yang Ibu lakukan. Iya, Iya, Ibu juga sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. iya, benar. Nah, Bu, dari hasil coaching yang baru dilakukan, kira-kira hal apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Yang walaupun tadi ya sudah berjalan lancar Bu ya, tapi ada beberapa hal yang memang saya pikir kurang maksimal Bu, yang memang perlu dikembangkan lagi, terkhusus dalam kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena memang saya masih harus banyak belajar bagaimana mengajukan pertanyaan tersebut agar coach saya itu bisa mengeluarkan ide-ide atau pendapat-pendapat yang bagus Bu untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Oke, baiklah Bu. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan nanti ya. Iya Bu, iya, Ya, semoga ke depannya akan lebih baik mengembangkan banyak kompetensi lagi. Ibu iya, lebih banyak lagi praktik coachingnya. iya, iya, benar Bu. Iya. Baik Bu, selanjutnya apakah masih ada hal yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak ada lagi Bu, cukup Bu untuk yang hari Oke, ini. kita cukupkan ya. Iya, Ya, udah siang, udah lapar Bu ya. iya sudah, Iya, sudah Bu. nanti kita makan bersama ya Bu ya. Iya, oke, oke, Iya, siap, Bu. Terima kasih Bu. iya. Iya, sampai ketemu lagi Bu ya. Nanti kita ketemu saat makan siang ya Bu ya. Iya, Sukses semangat. selalu Terima Bu kasih Wati. Bu Heni atas Sama-sama. penjelasan dan observasinya untuk saya. Iya, saya senang sekali Bu Wati bisa membantu Ibu. Iya, sama-sama Bu. Saya juga sangat senang sekali. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.